obrolan pagi masih bersama Kartika, Rosalin dan juga Mbak Novita dan juga sepedanya yang luar biasa di sini ini dipakai setiap hari ya Mbak Novita ya. Untuk ke kantor terutama ya. Saya terutama sekarang seringnya untuk jalan-jalan aja sama ke pasar. Wah, jalan-jalan dan ke pasar. Jadi bener tuh, baik to market. Baik to market. Oke, baiklah Mbak Novita, kenapa memilih transportasi sepeda? Kenapa nggak skateboard, roller blade, kemudian ada hoverboard segala macam gitu? Karena kan sepeda itu kalau untuk usia itu kan terutama seusia saya lebih nyaman. Nggak mungkin dong saya main sepatu roda takut jatuh atau gimana ya. Saya merasa lebih senang dengan bersepeda karena saya merasakan bahwa kebebasan itu di saat saya di atas sadel sepeda. Terus saya bisa kemana-mana yang saya suka gitu loh. Dan sepeda itu kan ringkas kalau menurut saya. Ini kalau saya jalan jauh capek, saya tinggal lipat, mau naik MRT saya bisa, mau naik Transjakarta, terus saya mau naik komuter lain juga bisa. Gitu. Oke. Jadi selain kalau saya ini saya tuh merasanya bahwa sepeda lipat itu lebih fleksibel gitu loh ya. Kalau yang sekarang yang saya alamin, kalau dulu saya pakai non lipat. non lipat. Sebenarnya lebih praktis yang mana sih atau lebih suka yang mana untuk Mbak Novita sendiri? Pakai yang sepeda lipat atau sepeda yang tidak bisa dilipat? Dulu waktu saya masih mobilnya masih banyak, waktunya masih banyak, saya lebih banyak non lipat ya, karena dari jarak rumah ke tempat tujuan itu saya goes terus gitu loh. Kalau sekarang saya karena kondisi cuaca juga nggak menentu, juga kadang-kadang ada telepon mendadak lah lebih cepet. Udah deh, saya dari sini nanti naik kereta, nanti ini saya turun ke sini baru saya goes gitu. Lebih kita cerdas bermobilitas sih menurut saya ya, gitu loh ya. Lebih cerdas bermobilitas kalau menurut saya gitu loh. Jadi tidak harus saya merasa bersepeda pun repot gitu. Itu kalau saya, nggak tahu dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan teman-teman yang lain mulai menerapkan yaitu cerdas bermobilitas dengan sepeda yang kita miliki dan menggunakan sarana transportasi yang sudah disediakan dengan pemerintah. Kita nikmati dengan baik begitu loh, sehingga mengurangi kemacetan Mbak. Iya, lawan kemacetan. Kalau bisa dijelaskan ini peralatannya atau perlengkapannya apa saja sih Mbak kalau mau jalan dengan sepedanya ini? Saya terutama itu bawa uang lah ya, karena itu yang utama ya. Satu, ini handphone, helm, terus tempat minum, ada minumnya, terus ini pompa, toolkit paling, udah itu aja kalau saya gitu loh. Oke, baiklah. Kemudian jenis lampu sepeda kalau umpamanya saya mau pulang malam, tapi kalau sekiranya tidak ya saya tetap ada lampu di dalam tas ini gitu. Oke. Jadi kalau misalkan gelap atau misalnya tinggal terlalu kita pagi, pasang, kita pasang ya. ya. Oke, baik. Kemudian jenis-jenis sepeda apa saja sih Mbak yang paling nyaman, suitable untuk digunakan? Tergantung kalau itu tergantung dari jenis sepedanya. Kalau ini juga bisa dibawa ke tempat jauh, Jakarta Bogor juga bisa gitu. Bisa kalau kita mau gunakan apapun bisa gitu loh. Tetapi tergantung dari kitanya saja sebenarnya. Tapi kalau untuk Jakarta kita sepedanya tuh ya nggak perlu yang terlalu ekstrim lah ya. Yang Jakarta kan memang rutenya jalannya ya nggak terlalu ekstrim banget sih Mbak ya. Iya, tepat sekali. Dan banyak juga pengguna jalannya lain selain yang pesepeda seperti itu ya. Oke, baiklah. Nah, ini berbicara mengenai sepeda, kita akan mengajak pemirsa untuk melihat liputan yang satu ini. Nah, ini kita akan berbicara mengenai sepeda yang paling populer. Yang pertama ada BMX, kemudian ada juga hybrid, ada folding bike yang tadi sudah dibawa sama Mbak Novita ya. Dan ini dia ada sepeda fiksi. Dan juga ada sepeda road bike. Jenisnya banyak, fungsinya juga beda-beda ya pastinya? Fungsinya beda-beda. Kalau BMX itu ada lifestyle-nya, lebih penggemarnya biasanya lebih ke anak-anak muda sih ya. Itu yang kayak loncat-loncatan gitu nggak sih Mbak?
pindah dari sana ke sini Betul, gitu. betul. Sepedanya berdiriin Nah, gitu itu. ya. Fiksi juga kan sempat happening banget. Ya, Fiksi, betul betul sih. sekali. Penggemarnya lebih ke anak-anak muda sih kalau BMF Iya. fiksi itu. Ya. Kalau pekerja biasanya lebih ke folding bag atau Kalau gimana pekerja itu banyak yang folding bag dan yang MTB, kadang juga ada yang pakai RB gitu loh, karena tergantung dari masing-masing individunya, Mbak ya. Iya. Tapi kebanyakan sih folding bag. Kalau Folding kalau bag. saya lihat teman-teman, kebanyakan ini mungkin lebih praktis. Mereka juga kalau di kantor bisa dilipat, ditaruh. Kalau memang capek pulang goes, bisa ditinggal di kantor, dia pulang bisa naik MRT, mau naik Transjakarta. Gitu. Oke, pokoknya intinya apapun sepedanya tetap harus menjaga keselamatan buat diri kita sendiri Betul. dengan adanya perlengkapan-perlengkapan yang harus kita siapkan pada saat sebelum bersepeda ya. Betul. Iya. Dan tips dong Mbak terakhir, gimana sih kan kita perempuan nih harus tetap cantik, tetap prima ketika menggunakan sepeda, tapi sampai tujuan tetap terlihat Segar gorgeous. wangi Iya. gitu ya. Kalau untuk yang pekerja dari rumah ke kantor, Ya. itu menggunakan outfit yang nyaman ya. Untuk bagi saya tuh nyaman, safety ya. Tetapi kantor yang tempat kita bekerja harus menyediakan sarana untuk mandi dan locker untuk taruh baju-bajunya mereka, gitu loh. Jadi kita udah dari rumah sudah goes, udah keringetan, betul. sampai kantor itu mesti dandan, mesti pakai minyak wangi, tetap pakai skincare ya kan. Jadi begitu kita posisi kerja kita masih dalam keadaan bersih dan cantik tentunya, gitu aja. Oke, baik. Jadi harus didukung juga dari kantornya gitu ya. Betul, dari setiap gedung-gedung di perkantoran di Jakarta tuh tentunya harus menyediakan fasilitas mandi, locker untuk kita perempuan-perempuan nih, supaya perempuan-perempuan yang pengen sepeda ke kantor nih lebih giat gitu loh. Iya, pastinya selain tambah cantik, tambah sehat juga ya. Seperti Betul. Mbak Novita nih, vibe-nya dan Alhamdulillah. juga auranya selain cantik juga positif sekali ya. Betul, segar gitu Iya. lihatnya ya. Baik, terima kasih Mbak Novita atas kehadirannya. Ini sangat menginspirasi semua bagi pemirsa dan juga kita berdua di sini. Mungkin besok-besok boleh ya kita coba untuk berangkat naik sepeda, Iya. ya kan, ke kantor Mau gitu atau banget. melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, terima kasih Mbak Novita. Ya, sama-sama Mbak. Ya baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena pastinya obrolan pagi masih akan tetap menghadirkan berbagai macam informasi menarik untuk Anda. Tetap bersama dengan kami.